berbagai jenis sampah di kota Semarang berakhir di sebagian besar tempat pembuangan akhir Jatibarang. Banyak ternak sapi yang memakan sampah di sana. Berikut liputannya. Baik, di belakang saya terdapat sapi-sapi yang berkeliaran di TPA Jatibarang. Sapi-sapi di sini mengkonsumsi sampah, baik sampah organik maupun sampah plastik. Hal ini yang membuat kota Semarang gagal mendapatkan Piala Adipura pada tahun 2018 lalu. Pemerintah masih merencanakan relokasi tempat tersendiri bagi sapi-sapi di TPA Jatibarang. Tempat pembuangan akhir Jatibarang yang memiliki luas sekitar 46 hektar ini menjadi tempat penampungan sampah yang dihasilkan oleh mayoritas warga kota Semarang. Meski saat ini TPA Jatibarang sudah mulai berinovasi membangun pembangkit listrik tenaga sampah, namun masalah pengelolaan sampah belum selesai. Hal ini berkaitan dengan ternak sapi milik warga Dukuh Bamban Kerep, Kelurahan Kedung Pane, Kecamatan Mijen, di sekitar kawasan TPA Jatibarang, sehingga sapi-sapi ini tidak memakan pakan hewan yang layak. Dari sekitar 250 orang peternak, saat ini ada total sekitar 2.500 ekor sapi yang kerap memakan sampah di area TPA ini. Biasanya, sapi-sapi ini dilepas dari pagi hingga sore hari. Komposisi sampah di sini bercampur antara limbah pasar tradisional, limbah yang berasal dari hotel, bahkan limbah rumah sakit. Ketika itu bercampur, maka lidah atau mulut mereka nggak mampu memisahkan seperti jari-jari kita, enggak. Sehingga makanan yang ada di situ akan dia makan, sehingga campur dengan bungkusnya, campur dengan, kalau bungkusnya kertas lumayan masih bisa dicerna, karena silulosa itu ya pada dasarnya sama dengan rumput, bisa dicerna oleh sapi. Akan tetapi ketika itu plastik, ya udah, pasti juga masuk ke perut. Kalau misalkan di situ ada koran, maka setinta-tinta untuk tulis hurufnya ya masuk juga. Peneliti dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro sudah melakukan penelitian yang didanai oleh Bapeda Kota Semarang. Penelitian ini tentang kualitas sapi yang memakan sampah dan hasilnya daging dari sapi tersebut mengandung logam berat yang sudah melampaui batas aman konsumsi manusia. Kemudian penelitian dilakukan kembali untuk mensterilkan sapi yang berasal dari TPA Jatibarang dengan karantina selama 2 bulan. Kalau yang ada di dinding-dinding khusus memang ada penurunan. Jadi kalau misalkan baru keluar dari Jatibarang katakanlah sekian gitu, nah ketika seminggu, 2 minggu kita pantau dapatnya yang keluar lewat feses, setelah 2 minggu memang turun. Tapi yang sudah terlanjur masuk ke jaringan daging, ya susah keluar karena sudah masuk ke jaringan. Sapi-sapi ternak pada umumnya dipotong di tempat rumah pemotongan hewan. Namun, mayoritas warga peternak sendiri tidak ingin mengatakan ke daerah manakah sapi tersebut dijual. Dia ada ke luar daerah, tapi dia tidak pernah cerita kemana jualnya, tapi tidak dijual ke kota Semarang. Cara jualnya malam hari bawahnya, hari dia dengan armada sendiri dikirim oleh masyarakat ke pedagang. Jadi pernah saat rapat di tanggal 23 Maret itu ada sapi yang sudah siap berangkat di atas mobil. Saya tanya kepada warga, akan dijual kemana? Pokoknya tidak di Semarang Pak, dia merahasiakan jualnya. Tapi itu sapinya kadang kebanyakan ya langsung masuk rumah potong hewan. Iya, kita kan punya rumah potong hewan besar tuh di mana, di sebentar situ, namanya kok lupa ya, sana itu loh, ke apa Mojopahit ke arah Semarang, Pedurungan terus, nanti setelah Pelamongan agak masuk. Namanya apa itu dulu kan di situ di sekitar Banten situ. Tim liputan Environews mencoba menelusuri kemanakah sapi-sapi ini didistribusikan. Lalu, kami mendatangi salah satu pusat rumah potong hewan
yang berada di daerah Penggaron, Lamongan. Namun, semua penjagal ternak yang berada di lokasi tersebut bungkam, tidak memberikan keterangan yang jelas ke daerah mana saja sapi-sapi tersebut didistribusikan. Di Semarang sendiri saya belum tahu ya. Kalau yang ada itu kan salah satunya di TPA ya. Itu kan ada sapi yang memang dari program pemerintah sudah lama dipengumumkan di sana. Tapi kita hampir jarang banget. Pemerintah mengklaim akan melakukan langkah penanganan sapi yang berasal dari TPA Jatibarang ini. Rencananya akan dibangun areal khusus berupa padang rumput untuk pemindahan sapi dan akan dilakukan pengerjaannya mulai tahun 2020. Langkah pertama, penanaman tebu sama membuat zona baru, kemudian zona baru buat khusus untuk daun dan sayur, kemudian penanaman rumput, terus kemudian program dari Dinas Pertanian itu mengandalkan sapi sehat. Nah, sapi sehat itu dengan adanya rumput yang ditanam, nanti jenis rumput yang ditanam itu apa? Kemudian sapi itu betul-betul diawasi, pengawasan dan pengendalian selalu diperiksa, benar-benar sapi ini sehat enggak, terus makanannya nanti benar makan sayur itu enggak atau daun-daun itu enggak. Dalam hal ini kesadaran warga peternak yang hanya mengandalkan penggemukan sapi namun mengesampingkan kualitas pakan perlu dibina secara serius. Tidak hanya sebatas sosialisasi semata. Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir dampak dari sapi yang memakan sampah jauh dari standar layak pakan hewan ternak. Tim Enviro News melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.